Hai Cinema Sense. Halo teman-teman ya. Oke. Mungkin yang udah lihat channel saya ya temannya Ya, kok sama gitu. sama ya kan? Nah, ya kita ini berbagi ruangan lah. Berbagi ruangan. Nah, Teman-teman tapi ya. dengan topik yang berbeda teman-teman. Kali Betul. ini kita lebih ke serius sedikit, lebih terkerucut lah. Oke lah, bisa dibilang gitu ya? Iya, Bisa dibilang gitu ya? terkerucut kita teman-teman. Oke. Mungkin lebih agak ini lah, agak serius sedikit lah. Ya, Jadi kita betul. lebih ke dunia nyata Ya, sekarang. betul. Mungkin ke agak relate lah dengan ya, relate box benar. movie sekarang. Ya, soalnya ini kita akan bahas tentang update perfilman. Nggak hanya perfilman, nggak hanya dunia perfilman, tapi kita juga update tentang trailer film, pemeran dalam sebuah film, ya kan? Nah, itu juga banyak loh ya di situ. Banyak kayak yang perlu dibahas, banyak yang perlu diungkap gitu kan. Kayak contoh di satu film ada yang pemain bintangnya ini disembunyiin buat peran besar nantinya di dalam film. Nah, itu perlu dibahas juga di channel ini. Maka dari itu channel ini disebut dengan Cinema Movie Update. Dan untuk kalian para penonton, kita panggil Cinema Sense. Kenapa seperti itu? Karena perkumpulan para penyuka sinema itu sangat mudah dibentuk gitu loh. Dari mereka yang tahu akan movie, mereka selalu ngikutin gitu kan. Jadi ya paling gampangnya karena udah banyak kelompok-kelompok penyuka sinema, jadi ya kita buat aja nama kalian, nama penonton ini yaitu Cinema Sense. Nah, nanyaan ini Mas Rendra ya. Ya. Nah, kenapa harus Cinema Sense? Kenapa harus Cinema Sense? Ya seperti itu tadi, Mas El ya. Ini sebelumnya perkenalkan saya host di channel ini yang bernama Rendra Bertaus, dan ini bintang tamu saya. Bintang tamunya dari Mas Rendra, perkenalkan nama saya El atau biasa disebut El Sadai Mas Kalinusangi. Nah, di sini saya mungkin lebih ngarah ke inilah. Ya, ditanya seputar film-filmnya teman-teman. Ya, betul teman-teman ya, karena ini memang Cinema Movie Update. Oke. Ya, untuk kembali pertanyaannya. Kenapa Cinema Sense? Kenapa saya milih Cinema Sense? Ya karena itu tadi, karena alasan itu tadi. Karena memang kelompok penyuka film itu sudah banyak dan mereka pasti punya nama sendiri kan. Jadi di situ saya berpikir sinema untuk mengumpulkan para orang-orang yang memang suka sama dunia perfilman, update film. Tapi sinema itu kan bisa berhubungan dengan bioskop loh. Nah, betul. Memang. Tapi apalagi di situ kan kita ini kan udah di platform streaming ya Mas. Ya, betul. Jadi ini kayak kalau menurut saya pribadi ya, itu kayak kurang relate kan ya, atau dari sampean gini apakah ada yang membuat kenapa harus Cinema Sense gitu. Oh gitu. Ya, Gini. Memangnya yang namanya sinema itu pasti kita langsung ngarah ke bioskop gitu. Nah, Tapi di sisi lain sekarang itu udah banyak yang membahas. Platform streaming itu juga bisa disebut sinema gitu loh. Bisa disebut sinema. Sinema apa? Ya sinema rumah gitu loh. Sinema rumah bisa dibikin di rumah gitu kan. Kita nonton sambil rebahan juga bisa karena memang di rumah gitu. iya sih, bukan rebahan juga. Ya, rebahan juga. Ya bisa, makanya itu sinema. Emang dulunya sinema bisa disebut ke mengarah ke bioskop. Tapi karena memang perkembangan zaman sekarang itu memang cepat ya dalam dunia perfilman juga. Ya platform streaming juga bisa disebut sinema gitu kan. Sinema mandiri gitu kan. Sinema mandiri, kita sinema yang punya sendiri gitu kan. Di HP kita sendiri atau di perangkat seluler kita sendiri seperti laptop, tablet atau apa. Ya seperti itu sih untuk kenapa kok harus Cinema Sense gitu kan. Kenapa kok nggak penyebutan lain gitu kan. Karena apa ya? Itu tadi. Karena memang sudah banyak sekali kelompok-kelompok film, kelompok-kelompok penyuka film. Yang pasti mereka sudah punya nama sendiri ya. Nama sendiri kayak Marvel's ID atau apalah gitu loh. Intinya seperti itu. Jadi kita di sini ya itu tadi. Cinema Sense untuk para penonton yang ada di channel ini.
Cinema Movie Update. Apa? Kalian bisa itu aja apa? Kalau di komen kalian bisa tuliskan kayak entah nanti kita bahas seputar rumor yang ada dalam film ya, kayak cerita itu nantinya seperti apa, terus pemeran ini nantinya jadi apa atau apa, kalian bisa komen di kolom komentar. Oke, kita langsung masuk ke intinya aja ya. Oke, siap Mas. Ya. SL ya. Oke, di sini pasti ada yang tahu lah ya. Ini Apa soalnya tuh? juga apa? Beritanya juga udah banyak ya, udah banyak beritanya, udah meluas juga gitu kan. Apa ini? Film apa ini? Movie dari Avatar Fire and Ash. Waduh, kok kira Nah. kita bahas itu movie itu banyak loh Mas, Rendra movie. Ya betul. Bukan hanya Fire and Ash. Saya pikirnya itu bisa juga itu Apa tuh? Kimetsu no Yaiba, Infinity Castle loh. Wah, itu sudah lewat gak sih? Nah, tapi itu masih Ya, ada tapi- lanjutannya Mas. Tapi bisa. Nah, apalagi ini Bisa. kan Fire and Ash ini kan movie ketiga Movie ya. ketiga Nah, di dari- tahun ini. Nah, iya di tahun ini dan Bener. juga kurang berapa movie lagi untuk kurang, 2 ya. bukan itu dari apa? Dari produksinya, dari produsernya, dari sutradaranya. Itu mereka mengkonfirmasi kalau Avatar akan dilanjut sampai ke Avatar 9 kalau nggak 10. Waduh, Itu sudah banyak sekali. ini sampai cucu cicit kita Wow. ini kelihatannya. Wow, itu sangat-sangat. Nah, apalagi ini kan Sangat Fire mana and ini? Ash ini kan berapa? Hampir 3 ya ini. Iya, betul. Hampir 3 jam. Nggak ya. hampir 3 jam lagi, hampir 4 jam. Hampir 4 jam ini. Dan, Teman, hampir 4 jam. dan fun fact-nya Fire and Ash ini saya dengar-dengar Mas Rendra ya. Iya, apa itu? Itu Fun fact-nya. banyak yang terjadi pemotongan kelihatannya. Seharusnya itu Pemotongan 9 bisa jam. jadi, bisa jadi. Tapi ini dari kabar burung ya. Ya, Kita nggak tahu benar. ya. Itu dari seharusnya itu full movie-nya itu bisa sampai 9 jam denger ini. Kalau tambah ada pemotongan itu berhubung karena mengikuti standar film ini ya internasional. Oh iya, jadinya benar. dipotong nggak karena takut Itu jadi pasti. terlalu lama Itu pasti. sama itu. Itu pasti ya. Soalnya apa, kayak film-film yang emang panjang itu pasti bakal banyak pemotongan adegan ya, pastinya dalam proses produksinya itu pasti banyak banget pemotongan adegan yang bakal dilakukan. Nah, Buat apa? Ya di sana mereka pasti punya alasan gitu, punya alasan untuk pemotongan adegan ini kenapa nggak masuk, adegan ini kenapa nggak masuk, pasti punya alasan. Karena bisa dibilang kalau semuanya disatuin dalam satu movie ya memang Avatar nggak bakal sampai sejauh itu, dan pasti bakal menghabiskan waktu banget bagi kita yang nonton. apalagi kita kan terutama orang-orang ini ya Nah, yang betul. kita dikasih movie 4 jam aja. Gimana teman-teman movie-nya ini? Udah capek banget pastinya ya, Nah, capek duduk di dalam bioskop nonton 4 jam Nah. itu gimana gitu kan. Nah itu, apalagi ini 9 jam ya teman-teman. 9 jam itu. ini nanti gimana ini nanti? Gimana gitu. Kita movie-nya yang lihat kita. Betul. Movie-nya Movie-nya yang lihat kita tidur. Movie-nya yang lihat Kita tidur di dalam bioskop. Ya seharusnya itu inti ceritanya udah tersampaikan di Fire and Ash itu gimana. Apalagi ini kan di Fire and Ash ini dengar-dengarnya itu kita diperkenalkan oleh suku-suku lainnya, Mas Rendra. Nah betul, ada suku terbaru di Avatar Fire and Ash ini. Nggak hanya suku yang memang sebelumnya udah ada, gitu kan. Ya emang suku Iya. air bisa bilang ya, itu suku air yang di film kedua kalau nggak salah. Terus di film ketiga bakal ada suku lagi, perkenalan suku baru. Wih, Gitu suku ya. apa ini Mas? Ya di situ pasti bikin pusing juga lah ya. Kita yang nonton. disclaimer dulu ya teman-teman ya. Kita anti spoiler. Ya karena memang movie-nya belum tayang gitu. Nah, Kalian bisa nonton trailernya aja ya. Langsung di YouTube. Oke, di YouTube. nah di YouTube Disney. gitu. Nah, Disney kalau nggak salah itu dari produksi film yang atau teman-teman yang bagi nggak sabar bisa nonton movie kedua dan kesatunya dulu. nah itu Bagi yang belum boleh. paham gitu. Nanti pikirnya ini Avatar apa ini? Avatar The Last Jelas of Airbender bukan Nah. ya teman-teman, bukan. Tapi itu juga masuk loh Mas Renta. Itu Apalagi juga kan masuk. movie-nya juga ada loh nanti. Bukan Live movie. actionnya dia. Series. Itu series. Series ya. Itu series.
Kalau Avatar Last Airbender itu emang bagus ya, emang bagus. Nah, apalagi ya mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu ya, di tahun-tahun 2012 itu ada bersukratu movie, tapi itu bukan movie. Oh, iya, Katanya iya, itu benar, kayak benar. seperti Benar. fan-made ya. ya bener Fan-made itu kelihatannya. wah itu benar-benar sangat-sangat mencurangi ini ya, mencurangi apa namanya sumber aslinya ya. Nah. Sumber aslinya pastinya itu bisa mengecewakan banget, tapi untuk aktor-aktornya emang berpotensi banget. Nah, apalagi aktornya itu bagus ya. Ya, saya dulu terutama salah satunya yang Ya, lihat betul. ya, Ya, apalagi betul, sama betul. almarhum bapak saya itu gara-gara hype-hype-nya dari kartunya ya. Ya, Nah, kita pikir kartunya. wih ada movie-nya ini. Itu. Saya juga termakan. Akhirnya itu waktu setelah lama baru tahu itu ternyata itu fan made, teman-teman. Sampai ditayangkan di bioskop waktu itu kalau nggak salah ingat. Sampai tayang di bioskop. Nah. Ternyata ya pantas gitu. Ngedrop banget. Ya, langsung kita itu ya lanjutin ya. Oke, dari Avatar Fire and Ash yang akan tayang bulan depan ya, Ya. di Desember ini. Wah, Desember ini. Iya, Desember Tahun berapa ini. ini? Tahun ini. Langsung dicatat teman-teman, Langsung langsung. catat ya. Catat. Bawa pulpen sama kertas, catat. Nah, tahun ini Desember besok. Oke. Nah, di situ menurut Mas El sendiri, Ya. bagaimana dengan Avatar Fire and Ash ini dengan adanya rumor-rumor yang tadi udah kita bicarakan ya? Itu gimana? Menurut saya sih berhubungnya ngikutin ini ya, yang Ya. Avatar yang pertama ya. Ini merupakan cerita yang bisa dibilang menarik sih pendalamannya. Apalagi Ya. dia kan udah punya anak ya. Ya, benar. Anaknya Ya. udah anaknya karakter utama kita siapa yang namanya lupa saya. Wah, lupa itu emang. Nah, kita itu udah lama lah. iya Mantap sih ya, udah udah lama. lama ya. Nah, Jadi lupa kita. nah bagi teman-teman yang kenal anaknya ya kenal dia atau ingat Nanti nama nanti anaknya kita cantumin ya, kita cantumin. Ya, nanti kita cantumin namanya ya. ya. Namanya Nah. kita cantumin. atau bisa bantu di terus kolom komentar Ya, ya. Oke. atau- Ini ceritanya menarik sih Mas Rendra. Hmm. Apalagi ini kan suku api ya ini. Iya, suka api. Nah, apalagi dia kan suku yang bisa dibilang itu suku yang terlupakan ya jatuhnya ya. Ya, Bukan terlupakan juga sih, maksudnya itu lebih ke arah dia itu lebih tidak seperti Avatar yang kedua. Bagi teman-teman yang belum tahu, Avatar yang kedua itu kan suku yang benar-benar melimpah ya. Ya, Apalagi air kan. air ini. kan, apalagi Nah. mereka juga tinggal di daerah pesisir gitu. Nah ini Fire and Ash ini lebih ngarah dia itu agak ke dalam dikit. Nah, Apalagi itu sukunya itu lebih ke ini ya, bagi teman-teman yang belum lihat yang pertama itu kan ini yang disebut penjajah sebenarnya kan bukan avatarnya tapi manusia yang ingin nah menjadi betul manusianya. avatarnya. Betul, Nah, betul. apalagi ini kan teknologinya manusia kan udah Udah canggih banget. nah yang sebelumnya itu kayak bukan apa sih, lebih ke manusia. Sekarang teknologinya itu udah mirip banget ya Mas Rendra. Betul. Udah mirip banget di situ. Nah, Kayak apa? Kayak kita buat karakter di game lah bisa dibilang. Di game. Nah, itu karakternya benar-benar itu banget. Tapi efeknya adalah kematian dari real life itu sendiri. Gitu. nah apalagi kan suku Navi ini kan Navi ya disebutnya ya. Ya mungkin ya Navi ya. Mungkin Mungkin Navi ya. Kalau emang salah nanti langsung bisa tulis di kolom komentar ya. ya teman-teman ya. Navi ini kan lebih ini kan ya, mungkin di film pertamanya ini ya kurang tahu lah. Apalagi kan ini kan masih pendekatannya. Ya. Nah dari situlah mungkin ya manusianya juga ya terlalu arogan ya. Betul. Terlalu arogan, terlalu maruk lah. Dasar Betul, ya. betul. Ini kan apalagi yang di film pertama ini kan kayak ada pohon apanya itu, pohon apa ya, kayak Yggdrasilnya lah. Oh, sebutannya lah. Ya. Nah itu kan pengen ditebang gara ngambil ini kan, pengen menguasai apa namanya sumber daya alamnya ya. Nah dari situ teman-teman kayak ya inti ceritanya di situ sih. Nah, Fire and Ash itu dia itu lebih ke apa ya, suku yang benar-benar yang udah terlibat perang namanya. Apalagi dia kan suku yang benar-benar apa ya, mungkin bisa dibilang ya suku yang rebel lah, dia lebih rebel ya. Apalagi dia kan terpinggirkan banget kan. Apalagi kan yang suku
air sama suku yang biasanya diperkenalkan di movie pertama itu kan dekat sama ini kan, satu sama yang berhubungan. Nah, Iya, sedangkan suku berhubungan. api ini dia itu lebih kayak lebih jauh lah, jadinya dia benar-benar rebel. Apalagi kan ada yang bikin dia mungkin bisa dibilangnya dicuci ya otaknya, karena dari situ lah. Iya, iya, Nah mungkin dibilang berfokus di seperti itu. situ lah. Ya kan memang bisa dibilang seperti itu, cuman dari movie yang pertama, kedua, dan juga ketiga ini nantinya mereka tuh kayak ini, persukunya ini kayak 3 saudara yang satu sama lain punya pertengkaran sendiri. Jadi punya masalah masing-masing. Punya masalah masing-masing kayak di film kedua. Itu mereka dari apa, dari kaum yang awal di movie pertama itu di movie kedua ketemu kaum air, mereka tuh masih berselisih, nggak langsung saling tolong menolong, gitu kan. Mereka masih ada perselisihan kecil, meskipun kecil, tapi mereka tetap kerabat jauh. Nah cuman untuk di film ketiga ini nantinya mungkin itu bisa dibilang kayak ada perselisihan antara kerabat jauh yang emang benar-benar crashnya itu kerasa banget, makanya mereka punya perselisihan yang emang kuat banget di situ. Itu mungkin bisa jadi inti masalah yang bakal diceritain nantinya gitu teman-teman ya. Jadi ya untuk movie ketiga ini memang kompleks banget, dari ceritanya, dari pengeluaran karakternya itu emang banyak banget bisa dibilang. Nggak hanya manusianya aja, tapi manusianya juga ikut ke dalam kaum tersebut gitu. Nah, terlibat masalahnya juga, dilibatkan juga. Betul. Karena ya emang si manusianya ini yang bikin awal perseteruan, konflik itu dari manusianya. Ya betul. Nah dari situ kan udah dari situlah bahwa kaum avatar ini kan kayak mungkin mulai menyadari lah, atau bisa dibilang ya memanfaatkan ya betul sih lebih ke kayak gitu sih. Untuk perselisihan emang terlalu banyak lah, karena emang avatar ini movie avatar ini emang seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua aja lah ya, daripada kita larut ke dalam movie-nya ya, misalnya kita belum nonton juga. Nah bagi teman-teman yang ingin membahas atau lebih lanjut, betul, bisa dituliskan di kolom komentar teman-teman. Kolom komentar argumennya masukin. Nah juga teori-teori liar kalian masukin semua. Nah bisa, nanti kita akan bantu jawab, terutama Mas Rendra ya betul. Jawab ya. Betul, pasti akan kami bantu jawab untuk pertanyaan kalian yang ada di kolom komentar nantinya. Tuliskan teori-teori kalian di movie ini. Ya mungkin nanti teori kalian bisa saya pakai buat di podcast selanjutnya gitu. Nah apalagi kalau bisa relate kan ya lumayan kan ya. Iya. Lumayan kalian bisa membantu kami. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Nah ini masih berhubungan dengan Avatar Fire and Ash, tapi di sisi lain ada juga partnernya ini ya, yang emang filmnya masih jauh lah ya, di tahun depan Desember juga. Cuman di sini mereka mau merilis sebuah teaser atau trailer sebelum penayangan Avatar Fire and Ash. Apa ini Mas? Nah movie-nya itu sudah di-spill dari lama. Title-nya kayaknya saya tahu ini. Apa? Oke, kalau emang tahu ya, lama-lama ya teman-teman ya. Bareng. Oke, bareng. Oke. Nanti akan muncul besar. Oke. Oke. 3, 2, 1. Avengers Doomsday. Nah, itu dia. Itu benar-benar kabar yang sangat besar. Nah, apalagi bagi kalian para fans Marvel. Ya. Nah, di fase berapa Mas? Fase berapa sekarang? Fase udah akan masuk ke fase 7. Nah, fase 7 ini teman-teman. Akan masuk ke fase 7. Nah, bayangkan ini masih fase 6. Akan masuk ke fase ke-7 nantinya di Avengers Secret Wars.
yang akan tayang di tahun 2028. Nah, Nah, itu ini film besarnya dan film puncak. Endgame ya Mas Rendra ya. Wah, jauh. Bukan, apa itu? Doomsday. Oh iya, Doomsday dulu ya. Doomsday dulu. Habis itu Nah, ya mungkin 11-12 kayak Endgame lah ya. Nah sama karena emang dari sutradaranya, dari penulis ceritanya itu semuanya balik dari Endgame ke proses produksi dari Avengers Doomsday gitu. Ya. Jadi kalau kalian Cinema Sense yang suka dengan Marvel, kalian tolong tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Nah, karena ada film Avengers Doomsday, nah mereka mau merilis teaser atau trailer di sebelum penayangan Avatar Fire and Ash nantinya. Nah, itu menurut Mas El sendiri. Apa ini? Itu menurut Mas El sendiri. Bagaimana dengan penayangan trailer film besar juga yang nantinya akan tayang di film yang tayang saat itu? Mungkin menurut saya apalagi dengan Doomsday ini bisa dibilang ya tahun depan ya. Ya, tahun depan. Nah, tahun depan. Dan apalagi ini kan bagi teman-teman udah lihat ini ya Fantastic Four ya. Ya, Fantastic Four. Nah, itu yang terbaru. Itu ya. kan ada teasernya ini. Ada sebuah Easter egg. Bisa Dibilang Easter egg ini. Nah, ada aktor yang kembali lagi gak sih? Betul. Ada aktor yang kembali lagi ke Marvel. Kalian bisa tebak itu siapa? Boleh spoiler ya teman-teman Ya, nggak boleh spoiler. Kalian bisa tebak sendiri itu siapa di kolom komentar ya. Nah, apalagi ini kan Doomsday ini ya sesuai kalau mengikuti komik ya, dia ini Ya, betul. merupakan ini cerita besarnya ya dia ya, termasuk kejadian besar ya. Ya. Sebelum Infinity apa namanya? Kalau bisa dibilang di komik itu kita nggak terlalu mengikuti komik banget ya. Karena emang Marvel itu emang ya dia memang mengikuti komik, cuman dia langsung lepas dari jalur komik. Tapi untuk itu Doomsday itu memang juga cerita besar di komik gitu loh, cerita besar. Tapi dia berfokus ke yang namanya karakter Dr. Doom. Nah, Dr. Doom. Dr. Doom ini yang berikut serta ya. Nah, yang itu udah pasti ikut sih. Karena emang judulnya, title-nya juga Doomsday kan. Jadi harus ikut. Kalau nggak ikut ya D aja gitu. D gitu. Ngapain D? Avenger D gitu. Ngapain gitu? Ngapain? Kalau nggak ada Dooms. Cukup lucu ya teman-teman ya, jokes bapak-bapaknya teman-teman ya. Cukup lucu ya. Boleh. Ya kelihatannya ini udah kita cukup tua ya. Oke, lanjut. Jokesnya ini agak relate bagi saya. Lanjut, silakan. Nah, apalagi ini kan Dr. Doom ini kan berpartisipasi ya. Ya, benar. Nah, kita lihat ini perjuangan para Avengers ya. Ya, betul. Ini juga diperkenalkan gak sih Young Avengers gak sih atau belum ya? Kalau rumornya nih teman-teman, kita balik lagi ke rumor. Champions atau yang bisa disebut Young Avengers itu bakal hadir juga dalam Avengers, tapi bukan di Doomsday ini. Ya mungkin ya gini Marvel ya. Ya, Marvel Cinematic Universe lah ya. Kan bisa jadi ya. Jadi kan Young Avengers diperkenalkan dulu ya. Nah, benar. Nah, kalau kalian mengikuti apa itu Avengers yang Titan itu apa ya namanya? Apa itu? Titan. Emang ada Titan? Adanya itu yang Endgame kan? Bukan, yang Celestial. Oh, yang cibi-cibi. Bukan. Avenger apa ya? Bukan Avengers sih dia. Itu lebih ke cerita ke dewa-dewanya lah sebelum Avengers. Apa itu namanya? Ceritanya lupa saya. Thor? Bukan, yang Celestial. Oh, Eternals. Nah, Eternals. Nah, itu kan agak tipis-tipis kan mulai diperkenalkan kan. Karena memang fasenya itu fase multiverse, teman-teman. Fase multiverse yang memang semuanya bisa, apapun itu bisa terjadi. Nah, entah itu nanti Spider-Man jadi Iron Man gitu kan, atau ya itu mungkin terlalu jauh ya Mas ya. Betul. Jadi ya emang multiverse itu bisa, apapun bisa terjadi teman-teman. Iya sih, apalagi
ini tangannya Marvel ya Ya. teman-teman ya. Hanya Marvel, kalian tahu sendiri Marvel seperti apa ya. Nah, nah ini rumor-rumornya juga sih ya semoga aja ya. Mas Doomsday ini juga inilah harapan saya ini. Ya, Walaupun Dokter Doom juga ikut main Ya. dan juga ada karakter istimewa yang juga di sana. betul. Betul. Ya semoga aja lah di inilah dikenalkan lagi lah internal sih ya. Eternals. Internal. Oh ya. Nah itu disinggung lagi lah. Ini Ya, ya. nanggung banget Bener loh sih. Mas Rendra ini. Bener, itu Apalagi emang ini kan terakhir-terakhir ini kan kayak wah ini ada Sama. karakter yang benar-benar di. bener, ada Ah, karakter yang emang mau disimpan dan mau dikeluarin, cuman sayang sekali itu. Nah itu kayak ditelantarkan banget gitu. Ya, ditelantarkan banget, padahal itu potensinya besar. Dari semua apa yang ada dalam isinya, itu semuanya indah sekali, teman-teman. Eternals, kalian tonton aja, itu benar-benar indah sekali. Nah ya semoga lah Eternals ini kembali ya nganunya diperkenalkan lah minimal lah. Ya, Jadi jangan hanya pasti. Young Avengers saja kayak Eternals. ya Eternals pasti ikut serta juga nanti ya. Kita kan juga- harus ingin, kita kan juga pengen yang lihat nasib Celestial yang melayang-melayang di Nah, itu betul. ya. Celestial lainnya juga itu potensinya besar banget kalau emang mau Nah, ya, dilanjutin. bisa jadi nanti Dr. Doom memanggil Celestial kan ya bisa jadi. Nah, kan? bisa jadi itu mungkin terjadi loh, teman-teman. Nah. Itu mungkin terjadi banget, apalagi Dr. Doom nantinya bakal jadi God Emperor Doom. Bayangkan, God Emperor Doom. Itu udah Thanos. God Emperor Doom lagi. Itu Thanos dalam komik sekali cekek langsung keluar tengkoraknya aja. Nah, Bayangkan God Emperor saking kuatnya dia, Saking kekuatan magisnya ya, magis ya itu. magis, manipulasi, wah semuanya jadi satu untuk Nah. Dr. Doom sendiri semuanya. Apalagi dia kan kayak mempunyai darah Eternals ya dia, sedikit ya. Enggak ya? Enggak ada. Enggak ya? Untuk darah internal emang enggak ada dia tuh awalnya tuh dia cuma seorang ilmuwan biasa, dia emang jenius gitu. Rivalnya itu kalian kalau udah lihat Fantastic Four itu rivalnya itu namanya Reed Richards, yaitu Mr. Fantastic. Nah, Nah itu rivalnya. Dr. Doom nggak mau kalah sama Reed Richards juga nggak mau kalah sama Dr. Doom. Itu teman-teman. Jadi ya seperti itu. Cuman Ya. emang kayak latar belakang dari Dr. Doom ini emang kompleks banget ya. Di komiknya, entah itu di movie yang dulu yang ada di Fantastic Four itu. Cuman di komiknya emang kompleks banget itu. ya gitu. Untuk latar belakang dari Dr. Doom sendiri ya. Nah, ini balik lagi ya Mas Redwan Ya, ya. balik lagi. Apalagi ini kan ya Eternals mungkin ya terlalu lama lah itu. Ya, Avenger apalagi. Ya. Nah, yang disinggung ini bukan hanya Dr. Doom-nya aja, tapi anaknya Reed Richards kan. Ya, bener. Nah, kekuatannya itu Itu. sungguh dewa banget gak sih kalau di komik gitu? Itu udah tidak bisa dipanggil dewa lagi. Itu udah bener-bener besar banget. Itu namanya dewa gak sih? Dewa Udah terlalu tinggi gak sih dari dewa? Nah, apalagi di komiknya itu bisa buat universe sendiri. Bener. Bisa dibuat universe sendiri, teman-teman. Nah, Bayangkan anak sekecil itu bisa buat universe. berkelahi dengan universe gak sih? Berkelahi dengan universe. Bayangkan. Kan berkelahi tapi mau buat universe-nya. Nah, kalau kalian penasaran siapa itu, anak itu siapa? Namanya adalah Franklin Richards dan dia udah diperkenalkan di film Fantastic Four First Step yang kemarin baru tayang. Nah, di situ dia mengeluarkan sedikit kekuatannya. Mengeluarkan sedikit kekuatannya. Gimana? Oke, kita nanti spoiler. Oh kita. iya, ada Nanti spoiler. Oke, ada jangan lupa, spoiler. jangan Iya, lupa. saya lupa. Bagi yang pengen nonton bisa lah. Nah, Penasaran bisa. kekuatannya gimana bisa nonton. Bisa nonton. Oke, di Nah. Fantastic Four First Step Nah, udah tayang di platform streaming juga. ya di Disney Plus. Nah, bagi Disney teman-teman Plus. bisa Netflix juga berlangganan. ada. Nah, Netflix juga ada. Bagi teman-teman yang berlangganan bisa langsung gas lihat. Lihat ke sana ya teman. Nah. Kita nggak mau lanjutin karena kita nggak disponsori. Nah, Oke, lanjut. oke lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi gimana Marcel? Nah, mungkin ya menarik juga Itu tadi sih ya.
Dr. Doom ini bakal dikenalkan apalagi namanya Reed Richards sama Susan Storm ini kan Wah itu udah menginjak balita ya dia ya. dari Frank Richardnya emang udah menginjak ke ini Batita kan Ya. udah Bukan balita, dia kan lebih ke anak kecil kan. iya anak kecil Anak udah kecil disebut udah anak kecil. mulai nganu ya, apalagi Dr. Doom ini udah ya mulai tiba mengambil hati. Nah, ya kita lihat nanti ya teman-teman ya. Nanti aja ya di Avengers Doomsday Nah, nanti. bagi teman-teman yang mempunyai teori liar bisa tulis di Bisa kolom tulis komentar. di kolom komentar. Nah, apa yang dilakukan Dr. Doom setelahnya dan anaknya Reed Richards ini gimana nanti? Apakah sesuai dengan komik Nah, atau apakah bisa lebih gila lagi? Nah, itu bisa juga. Nah, Bisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tapi ini tetap sama. terus Tapi apa ini? yaitu dampak dari perilisan teaser atau trailer dari Avengers Doomsday itu apakah akan berdampak dengan view atau penonton dari Avatar Fire and Ash nantinya? Mungkin menarik sih kalau dari teasernya ini. Dan mungkin nggak terlalu berdampak kan rilisnya kan ya 1 tahun ya Mas ya. Ya benar. Itu kan apalagi masih teaser kan. Ya, masih belum teaser. film kan. Bukan- Apalagi kan kalau Bukan trailer. Fire and Ash ini kan film ya, Ya, bukan betul. untuk film ya. Mungkin nggak terlalu pengaruh sih Mas Rento ya. Nggak terlalu Apalagi pengaruh. ini kan Fire and Ash kan punya audiensnya sendiri. Iya betul. Nah, apalagi kan apa itu Doomsday ini kan ya mungkin ya bagi para pecintanya mungkin Ya. masih mengikuti. Ya betul. Nah, tapi kan beberapa orang kan ya mungkin Doomsday ini ya semoga aja menarik ya. Apalagi Ya kan betul. ada sesuatu sosok aktor yang kembali lagi. Ya kembali lagi Pak. Mungkin yang lebih menariknya ini Spider-Man yang baru ini Brand New Days ini Oh, yang Brand New Day. Nah, Oke. teasernya udah mulai deket-deket kan. Katanya, rumornya juga bakal ditayangin sebelum Avatar Fire and Ash. Nah, ya ini kan rumor-rumor ini sungguh sangat bertabrakan sekali nih ya. itu besar sekali loh antara Avengers Doomsday dan juga Spider-Man Brand New Day. Wow. Nah, apalagi ini kan dimana sesosok Peter yang sebelumnya mengandalkan teknologi dari Tony Stark. Tony Stark sekarang udah harus mandiri, Nah, udah harus kembali udah ke fase ini ya. hidup Dari Peter- sebelumnya Peter. fase ini ya, fase Apa dari sebelumnya itu masih benar-benar didukung oleh ditopang Oh iya, ditopang sama Tony Stark. Nah, sekarang udah harus Sekarang bisa udah mandiri. bisa Apalagi kan mandiri. di film terakhirnya ini kan sesosok yang benar-benar menjadi Independen. ya pelindung dari Pelindung dari tadi New York. ya, Peter ini kan udah nggak ada ya. Bibi Iya. May itu nggak Ini ada. udah nggak ada itu. Nah, bagi yang tahu Bibi May nggak ada bisa ini ya nonton filmnya lah ya. Nonton filmnya. Nah, itu kita di spoiler di sini ya Kita teman-teman sekali di-spoiler. lagi. Kita disvalya. Nah, Bagaimana Bibi May mati? Oh, kalian nonton aja. nonton aja di film apa namanya? Film Spider-Man Far From Home. Nah, Oke, ingat Spider-Man Far From Home. nah itu bisa dilihat ya teman-teman. Dan juga ada kejutan juga di situ itu. Betul. Itu. Nah, oke kita lanjut ke ini ya pertanyaannya. Nah, apalagi ini kan Brand New Days ini kan udah mulai ini ya masa-masa udah masa produksi ya. Udah masuk. Ya, betul. Masa-masa produksi ya. Dimana ini teknologi kan baru ya ini. Ya, Jadi benar. bukan dari green screen lagi ini Ya. sekarang. Aku bisa melihat ini dan di berita-berita ini kayak benar-benar tayang di Bukan tayang, tapi lebih ke syuting. pengambilan syuting. Ya, ini. pengambilan gambarnya langsung di kota, teman-teman. Nah, jadi Langsung tanpa di kota. melibatkan CGI lah. Jadi Benar. diusahakan ini Minim benar-benar. CGI, teman-teman. Nah. Minim CGI. Karena apa ya? Memang rumor sekarang itu emang jahat banget ya, bisa bilang ya jahat Nah. banget, jahat, menguntungkan banget bagi kita para update movie ya seperti itu emang itu ya memudahkan kita. Cuman emang kalau apa trikinya kalau emang syuting atau pengambilan gambar di luar studio itu emang biasanya gampang buat dicolong gitu. Maksudnya itu dicolong dalam hal pemotretan gitu. Ada orang lewat, oh ada syuting, moto nanti di post gitu kan. Nah itu bisa banget kayak gitu. Rawan banget lah, banyak banget sekarang. Oh, tapi itu kan teknologi terbaru ya Mas Renta ya. Ya itu. Karena ini
kita pengen berubah, apalagi brand new di sini kan ya merupakan benar-benar sesosok Spider-Man baru nih, tanpa teknologi, tanpa kenal siapapun. Tanpa kenal siapapun karena dilupakan teman-teman. Kenapa bisa dilupakan? Kalian nonton sendiri di Spider-Man Far From Home. Nah, Ya sendiri teman-teman. itulah, apalagi ini kan ya benar-benar Peter ini ya sungguh sangat berjuang lah. Nah betul. Nah, Berjuang. apa ini musuhnya ini siapa ini ya? Kalau Nanti ini ya. kalau yang terakhir itu kan musuhnya udah jadi satu ya, teman-teman. Karena emang udah universe banget ya. Nah, Udah universe banget. Dia musuhnya ini itu rumor-rumornya dari mana kita dapat nih? Siapa ini? apa tuh? Ada rumor apa tuh? Haha. Nah, rumornya siapa ini Mas Renda dari brand new di sini? Rumornya Eh, sosok villain yang akan dilawan oleh Spider-Man nantinya itu bisa dibilang sosok karakter wanita. Nah, banyak karakter Marvel villain yang merupakan wanita. Cuman kita nggak tahu, Black Cat kah? masih belum bisa keluar untuk Black Cat saat ini. Masih belum bisa keluar. Karena apa? Karena memang jangkanya itu masih jauh banget dari hadirnya Black Cat. Loh, tapi bisa masuk kan? Bisa masuk Perempuan juga, nih. bisa masuk juga. Apalagi juga ini temanya juga street level plus universe. Rumor yang bisa dikatakan sekarang ya, Spider-Man bakal melawan Punisher atau juga Savage Blood. Oh ini Punisher ini. Nah, Apa ini? Siapa namanya? apa itu? Musuhnya yang kayaknya lupa saya. Siapa? Di mana itu? Di Daredevil series Daredevil. Trevor gak sih? Craven. Oh iya, itu ada filmnya sendiri, teman-teman. Ya, Raven ya sih nanti munculnya itu. Rumor-rumornya loh. Raven atau tidak Venom kata rumor-rumornya. Oh iya, mereka bakal rumornya bakal ada memanfaatkan satu simbiot kecil yang ditinggalkan Venom saat terakhir film Far From Home. Ya, itu pasti bakal dimanfaatkan banget sih untuk itunya. Nah, kita lihat nanti Itu apakah simbiotnya ya. nanti sesuai ini. Nah, sesuai rumor atau gimana? Rumornya atau Tahu. gimana kita nggak tahu. Apalagi kan Raven ini kan filmnya belum keluar ya. Udah Ya. Nah, keluar, bahkan dan- ini kan Raven kan termasuk musuhnya Spider-Man ini ya. Nah, cuman ya, mohon maaf banget kalau kalian mau ngeliat ratingnya, emang ratingnya ngedrop banget. Ngedrop banget. Semenjak Sony memegang lisensi dari Spider-Man, mereka memang mendapatkan Spider-Man dari Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield, mereka bisa. Tapi saat Spider-Man Tom Holland, mereka bekerja sama dengan Marvel. Ya karena emang Marvel juga membutuhkan Spider-Man juga. Tapi semenjak itu Sony fokus ke film-film Spider-Man lainnya. Nggak berfokus ke Spider-Man, tapi lebih ke musuh-musuhnya, teman-teman, kayak Filmnya lah. ya kayak Venom, Craven, ini yang kok serigala apa namanya, yang vampire itu juga ada. Cuman dari keseluruhan itu cuman Venom pertama yang dapat rating bagus. Dari situ udah ngedrop parah semuanya. Sony pasrah dan kabarnya juga mau mengembalikan lisensi hak Spider-Man ke Marvel. Cuman sekarang rumor itu udah tenggelam dan nggak tahu gimana update-nya, nggak tahu. Waduh, ini gimana cerita Andrew Garfield ini Spider-Man ketiganya ini. Ya, Rumor-rumor ini kan juga Rumornya bakal juga dibuat ada. juga. Nah, rumornya juga bakal dibuat untuk Andrew Garfield akan memerankan Spider-Man di Amazing Spider-Man 3. Cuman itu masih rumor, teman-teman, masih rumor. Jangan terlalu dipercaya ya. Oke. Kita lanjut aja ya. Nah, ini udah melenceng jauh. Nah, kita udah nanya jauh dari Fire and dari tiba-tiba itu. Spider-Man. ya, memang movie itu emang dunia movie itu Nah. emang baik. Kalau gitu Cinema Sense kita cukupkan untuk podcast hari ini karena memang sudah terlalu lama juga ya. Sudah terlalu Iya lama sih, dan ya. ya Ya, memang banyak informasi yang harus banyak hal yang menarik ya bisa dibicarakan. disampaikan gitu. Cuman ya kita akan lanjutkan di podcast berikutnya aja. Oke teman-teman. Baik,
Saya dari pemilik atau apa? Pemilik channel ya. Host saja. Saya host dari Cinema Movie Update. Mengucapkan terima kasih kepada Mas Al sendiri Ya, terima kasih kembali udah buat bersedia teman-teman dan juga menjadi- pada Mas Rendra Ya. Anda. terima kasih udah menjadi narasumber di channel saya sendiri ya. Terima kasih banget, dan untuk Cinema Sense terima kasih udah nonton. Nah, kami juga mengucapkan Kami maaf juga jika ada salah jika kata, ada salah kata, yang menyinggung. yang perbuatan dan yang atau salah kata yang menyinggung hati kalian, kali ini mohon maaf. Oke, segitu aja dari kita. Terima kasih. Bye.